Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk Bapak Ibu, saudara sekalian, anggota Koperasi Postel. Pagi ini kita akan melakukan rapat anggota tahunan. Karena keterbatasan situasi dan kondisi adanya COVID-19, sehingga saat ini rapat anggota tahunan dilaksanakan dengan media sosial WA. Jadi hari ini ada 3 dokumen yang akan kita unggah. Yang pertama berupa sambutan dari Bapak Sekdit, yang kedua sambutan dari Dewan Pengawas, yang ketiga yang saat ini sedang kita jalani adalah pertanggungjawaban dari pengurus selama mengelola koperasi pada tahun 2019. Rapat anggota tahunan ini merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan dalam sebuah koperasi, karena RAT merupakan sebuah syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang koperasi di Indonesia. Sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 dan Anggaran Dasar Koperasi Postel, maka pengurus wajib untuk menyelenggarakan RAT setiap akhir tahun buku sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan koperasi yang diembatnya. Laporan tahunan ini kami sajikan secara singkat yang mencakup kebijakan pengelola koperasi meliputi bidang organisasi, manajemen, administrasi, dan keuangan. Kami berharap kepada anggota RAT pada tahun buku 2019 ini kiranya dapat memberikan saran dan masukan yang positif untuk kemajuan pembangunan koperasi ke depan. Saran dan masukan dapat disampaikan melalui email kopostel.yahoo.com atau nomor WA yang nanti akan kita bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita langsung pada laporan kami. Yang pertama adalah bidang usaha. Koperasi Ditjen Postel sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya adalah sebuah koperasi yang terbuka untuk banyak unit usaha. Untuk itu Kopostel akan terus berusaha menggali dan menambah unit usaha agar menguntungkan. Untuk unit usaha saat ini antara lain jasa pinjaman kepada anggota, jasa simpanan anggota ini memberikan kontribusi yang cukup lumayan untuk mendapatkan SHI. Kenapa demikian? Karena core terbesar kita adalah simpan pinjam. Dan sebagai gambaran bahwa setiap tahun Bapak Ibu menambah modal dengan simpanan wajibnya, sehingga
uang yang bisa disalurkan kepada anggota makin besar. Dengan penyaluran yang makin besar, maka keuntungan kita juga makin besar. Nah, untuk tahun mendatang kita akan membuka keran untuk membuka layanan simpanan sukarela. Simpanan sukarela untuk tahun mendatang ini saya kira imbal baliknya cukup menggembirakan, lebih tinggi daripada bunga deposito. Nah, ini akan menarik, mudah-mudahan akan menarik minat anggota sehingga bisa menambah modal ke depan. Yang kedua adalah kredit barang. Kredit barang itu berupa barang-barang elektronik, sepeda motor, handphone, dan lain sebagainya yang bisa menambah penghasilan. Yang ketiga ada unit usaha yang kerjasama dengan Bank Mandiri, yaitu Bank Mandiri memberikan modal ke kita, terus kita salurkan kepada anggota sehingga anggota bisa meminjam Bank Mandiri tetapi melalui koperasi. Nah, ini selisih ini koperasi mendapatkan 3% dari selisih yang dikembalikan ke Bank Mandiri. Ini lumayan besar. Ini sejak tahun 2019, ini 2018 akhir, 2019. Nah, tahun 2020 sampai dengan bulan April ini kita hentikan dulu karena ada kendala-kendala yang perlu diperbaiki. Yang keempat ada hotel bintang baru. Hotel bintang baru ini kalau dulu kita menerima separuh pendapatan dari bintang baru, saat ini semuanya kita setor ke negara sehingga bintang baru ini tidak menghasilkan sama sekali. Yang kelima adalah unit usaha travel. Nah, jadi sejak tahun 2019 itu kita ganti kerjasama, ganti mitra. Saat ini kita dengan berdikari Nanda Tunggal, cuman penghasilan kita belum terlalu menggembirakan. Selanjutnya perlu kami laporkan juga, kita di samping ada unit usaha, kita juga mempunyai aset. Aset kita tidak terlalu banyak, hanya 5.437.500 yang terdiri dari komputer dan printer. Selebihnya kita masih meminjam kantor. Yang kelima, bidang organisasi. Berdasarkan hasil pemilihan pengurus pada RAT tahun 2018, maka susunan pengurus saat ini saya sebagai ketua, Mas Heru Pambudi sebagai sekretaris, Gus Rina Rita bendahara, dan Pak Salani sekretariat. Susunan Dewan Pengawas, bidang organisasi sesuai dengan RAT tahun 2018, saya masih terpilih sebagai ketua, sedangkan Pak Ripin Lubis sebagai ketua Dewan Pengawas. Saya kira kita lanjutkan saja dengan anggota. Anggota saat ini 827 orang, yang terdiri dari SDPPI sebanyak 525 orang, PPI 167 orang, non-ASN 135 orang. Jadi
ada penambahan dari SDPPI, PPI maupun non-ASN. Yang keenam ada bidang administrasi. Jadi bidang administrasi ini kaitannya dengan pembangunan kita, membangun aplikasi agar pelayanan kepada anggota dapat ditingkatkan. Nah, ini kita juga tidak sendiri untuk membangun ini, kita melibatkan Dewan Pengawas. Yang selanjutnya bidang pelayanan piutang. Pelayanan piutang Bapak-bapak sampai saat ini bisa meminjam 50 juta dan barang 30 juta. Tergantung hasil analisis kita dan kemampuan untuk mengangsur bapak-bapak ibu sekalian agar koperasi bisa berjalan dengan baik. Pelayanan kerjasama dengan Bank Mandiri sampai saat ini kita bisa memberikan pinjaman 500 juta maksimal, tergantung penghasilan bapak ibu sekalian bisa mencukupi untuk mengangsur pinjaman itu atau tidak. Tenornya adalah 10 tahun. Pengurus juga tetap melayani bapak-bapak bapak ibu yang kira-kira punya kebutuhan mendesak, misalnya anak sakit, keluarga sakit, atau mau sekolah. Nah, ini akan kita prioritaskan. Yang selanjutnya ada bidang keuangan. Bidang keuangan kita saat ini mempunyai aset 12 miliar 36.211.084 rupiah, yang terdiri dari simpanan pokok anggota dan simpanan wajib. Nah, simpanan wajib saat ini dari tahun 2018 itu masih sekitar golongan 4 160, golongan 3 125, golongan 2 100, golongan 1 75, honorer 50. Nah, ini kemungkinan kita akan naikkan simpanan ini agar permodalan kita cukup kuat. Kalau bapak ibu setuju dengan ini, mohon nanti dalam tanggapannya diberikan persetujuan. Ada yang selanjutnya ada simpanan partisipasi, itu untuk pegawai lama itu 1 juta per orang, itu jumlahnya ada 180-an dengan bunga 6% setahun. Ini cukup menarik. Nah, ini besok selanjutnya kita akan buka keran untuk tabungan partisipasi. Selanjutnya pendapatan dari jasa simpan pinjam sekarang ini 1,366 miliar, cukup banyak. Kita mencapai target itu 97,6%, tapi sebenarnya tetap naik dibandingkan tahun 2018. Selanjutnya ada pendapatan dari spreadsheet selisih dari Bank Mandiri, naik 166%. Jadi total pendapatan dari Mandiri sama simpan pinjam 1,4101 M. Travel kita menurun dari 55 menjadi 13. Hal tersebut dikarenakan saat ini dari pihak maskapai penerbangan sudah tidak memberikan
uh, semacam fee untuk kita. Jadi harganya itu harga sudah dari sananya segitu, sehingga kita hanya memperoleh uang administrasi. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa kami laporkan. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca laporannya secara keseluruhan. Jadi pendapatan kita tahun ini 939.590.096 rupiah, dikurangi pajak penghasilan 31 juta menjadi 907 juta, kira-kira itu. Nah, dari pendapatan tersebut 65% akan dikembalikan kepada Bapak Ibu. Jadi sekitar 590 juta akan dikembalikan ke Bapak Ibu. Nah, pembagian SAU-nya sebagai contoh, saya sendiri, saya dengan tabungan 19 juta akan mendapatkan 1.090.000. Ada kenaikan 3,8% dibandingkan tahun lalu. Hal tersebut karena banyak saudara-saudara kita yang atau atasan kita yang pensiun, sehingga uang yang ada bisa dibagikan lebih banyak. Saya kira itu secara umum pendapatan koperasi meningkat 4,94. Namun karena ada peningkatan beban pembayaran bunga simpanan, partisipasi, dan untuk membayar auditor, untuk membangun aplikasi, sehingga pendapatan kita menurun 1,6. Nah, kemarin tahun 2019 ada hambatan-hambatan yang lumayan banyak, antara lain bulan Oktober tahun 2019 itu dengan perpindahan pembayaran tunkin dari semula ke bendahara saat ini langsung ke rekening. Ini banyak teman-teman kita yang lolos tidak membayar, ya mohon dimaklumi, ini juga merupakan penyebab kita sehingga tertunda pemasukan kita. Selanjutnya target tahun 2020, targetnya kita untuk jasa piutang naik 9%, untuk travel mudah-mudahan kita naik 40%, lain-lainnya 3%. Target tahun buku 2020 yaitu melakukan program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk pengurus dan anggotanya. Implementasi aplikasi online kita usahakan tahun 2020 harus terwujud. Yang ketiga, kita berusaha mempunyai aset sendiri, karena sudah 34 tahun kita menumpang di kantor Ditjen SDPPI. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami laporkan. Untuk neracanya silahkan dilihat di lampiran keuangan. SAU-nya bisa Bapak Ibu lihat di halaman terakhir bersama dengan jumlah simpanan Bapak. Jadi saat ini kami sudah melaporkan semuanya ke Bapak Ibu saudara sekalian. Saya minta kritik dan sarannya yang membangun agar koperasi kita maju. Selanjutnya saya juga mohon persetujuan kalau memang laporan kami ini diterima untuk RAT tahun ini.
Mohon persetujuan juga untuk program kerja yang kami ajukan ke Bapak Ibu. Yang kedua, penambahan simpanan agar permodalan menjadi besar. Mohon kritik dan sarannya dan persetujuannya untuk rapat ini. Rapat tahun ini kami tidak mengadakan door prize karena kondisi yang tidak memungkinkan. Demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian anggota koperasi yang kami hormati, laporan sudah kami sampaikan. Terima kasih, mohon kritik dan sarannya dan persetujuannya apabila laporan kami ini Bapak Ibu terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.